nama saya Nova Sihombing, NIM 188111275, jurusan Akuntansi Perpajakan kelas AP A pagi. Nah, di sini saya akan membacakan hasil ringkasan skripsi pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja guru Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame yang sebelumnya diteliti oleh Luki Chun Hutagalung, program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mikroskill Medan. Untuk variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebasnya adalah gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja, serta variabel terikatnya adalah kinerja guru pada Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame. Nah, untuk hasil statistik deskriptif yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui distribusi frekuensi dari jawaban responden terhadap hasil angket atau kuesioner yang disebarkan. Nah, hasil angket tersebut meliputi variabel gaya kepemimpinan sebagai X1, motivasi kerja X2, disiplin kerja X3, dan variabel terikatnya kinerja guru atau Y. Berikut disajikan deskripsi variabel penelitian. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan atau X1. Langkah-langkah dalam pengujian statistik deskriptif adalah dari aplikasi SPSS. Terlihat tampilan menu analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, deskriptif, data yang sudah tampil kemudian kita pindahkan ke kolom paling kanan, kemudian kita pindahkan variabelnya, kita klik OK. Nah, dari hasil analisis variabel data gaya kepemimpinan diperoleh skor terendah atau minimumnya adalah 3. Skor tertinggi maksimumnya adalah 5, rata-rata atau minnya adalah 4 yang berada di nilai 4. Artinya rata-rata responden menjawab setuju dengan pernyataan yang diajukan. Untuk yang kedua yaitu motivasi kerja. Dari hasil data variabel motivasi kerja diperoleh skor terendah adalah 3, skor tertingginya adalah 5, dan rata-rata minnya adalah 4 yang berada nilai 4. Artinya rata-rata responden menjawab setuju dengan pernyataan yang diajukan. Untuk variabel disiplin kerja, analisis variabel disiplin kerja diperoleh skor terendahnya adalah 3, skor tertingginya 5, rata-ratanya 4. Artinya rata-rata responden menjawab setuju dengan pernyataan yang dipergunakan. Untuk yang keempat adalah kinerja guru. Ya, dari analisis data variabel kinerja guru diperoleh data terendah atau minimumnya adalah 3,25, maksimumnya 5, sedangkan untuk minnya 4, dan untuk standar deviasinya adalah 0,504. Sehingga rata-rata responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan yang diajukan. Untuk yang kedua adalah hasil uji validitas. Langkah-langkah dalam pengujian uji validitas adalah sebagai berikut. Dari menu analyze kita pilih scale, kemudian pilih reliability analysis, tampak tampilan variabel, kemudian pindahkan semua variabel ke items. Pada pilihan reliability analysis, statistik kita centang yang bagian scale if item delete, means, dan none, kemudian klik continue dan kita OK. Nah, untuk hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa ke-12 pernyataan dinyatakan valid karena nilai R itu lebih besar dari R tabel, yaitu harus lebih besar dari 0,3120. Pengukuran uji validitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel, di mana N-nya adalah jumlah responden, sehingga pernyataan tersebut dapat dipergunakan dalam penelitian. Yang kedua, untuk motivasi kerja. Hasil uji validitas motivasi kerja di atas menunjukkan bahwa dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu lebih besar dari 0,3120, sehingga pernyataan tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Untuk yang ketiga adalah disiplin kerja, dinyatakan valid karena nilai R hitung R tabelnya lebih besar dari 0,3120, sehingga pernyataan tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Untuk variabel kinerja guru dinyatakan valid karena nilai R itu lebih besar dari nilai R tabel, sehingga pernyataan tersebut dapat dipergunakan dalam penelitian.
Untuk yang ketiga adalah uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Nah, langkah-langkah dalam pengujian uji reliabilitas adalah yaitu yang pertama dari menu analyze, kita pilih scale, pilih reliability analysis, tampak pada tampilan variabel, kemudian kita pindahkan semua variabel ke items. Pada pilihan reliability analysis kita pada bagian statistik kita centang scale if item delete, means dan non key, kemudian klik continue dan OK. Nah, untuk hasil dari SPSS yang diambil datanya adalah bagian Cronbach, yaitu atau reliability analysis. Nah, dari hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha untuk variabel gaya kepemimpinan dapat dinilai Cronbach alpha sebesar 0,926. Karena Cronbach alpha lebih besar dari 0,70, maka dikatakan variabel gaya kepemimpinan dalam kuesioner ini reliable sehingga dapat diteruskan untuk melakukan penelitian. Nah, yang kedua ada uji reliable variabel motivasi kerja, di mana dikatakan bahwa variabel motivasi kerja dalam kuesioner ini adalah reliable sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian karena Cronbach alpha yang sebesar 0,924 lebih besar dari 0,70. Yang ketiga adalah uji reliable variabel disiplin kerja, yaitu di mana nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,878 lebih besar dari 0,70 sehingga dikatakan reliable dan dapat diteruskan untuk melakukan penelitian. Yang keempat itu ada uji reliable variabel kinerja guru. Nah, nilai Cronbach untuk variabel kinerja guru yaitu sebesar 0,961 dikatakan reliable dan dapat diteruskan untuk melakukan penelitian karena nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,70. Nah, untuk yang berikutnya adalah uji normalitas metode grafik, di mana dapat dilihat bahwa grafik histogram menunjukkan residual berdistribusi normal karena berbentuk kurva simetris. Kurva dikatakan simetris apabila komposisi gambar tersusun dengan rapi dan memperhatikan keseimbangan bentuk sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan untuk memenuhi asumsi normalitas. Nah, selanjutnya dengan regression standar residual untuk plot. Pada gambar menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan residual dan berdistribusi normal. Nah, untuk hasil uji normalitasnya di mana langkah-langkah dalam pengujian normalitas ya, yang pertama yaitu dari data res 1 sebelumnya di blok dalam dataset. Kemudian kita pilih analyze, pilih non-parametric, tes legasi, dialog 1, one sample KS. Nah, pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov kita pindahkan variabel yang understand-nya ke residual test pada variabel list, kemudian kita OK. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,643 dan signifikan pada asimsik 2 tail lebih besar dari 0,05. Dengan demikian data residual berdistribusi secara normal. Untuk pengujian heterokedastisitas dengan metode grafik yaitu scatter plot, dapat kita lihat dari grafik scatter plot di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak atau tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar baik di atas maupun di bawah sehingga angka 0 pada sumbu Y dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk metode statistik hasil uji Glatzer, langkah-langkah dalam pengujian uji normalitas pada hasil uji Glatzer yaitu pada menu transform, pilih compute variable, pada target variable kita ketik res 2, pada numeric expression kita klik ABS string res, kemudian dalam kurungnya res 1, kemudian kita klik OK. Nah, pilih kembali menu analyze regression, baru linear, pada linear regression dependent
atau dependennya diisi dengan res2, dan kemudian untuk independennya kita isi dengan x1, x2, x3, kemudian kita klik OK. Dapat dilihat dari hasil bahwa variabel independen yaitu gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Untuk hasil analisis regresi berganda yaitu dapat kita lihat bahwa nilai yang pertama, nilai konstanta sebesar 0,196 menunjukkan tanda positif, yang berarti jika variabel gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja dianggap 0, maka kinerja guru sebesar 0,196 satuan. Dan untuk kedua adalah nilai koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan, bahwa nilainya sebesar 0,365 dengan variabel lain dianggap konstan. Dan untuk ketiga yaitu variabel motivasi kerja dengan nilai positifnya sebesar 0,311, maka nilai kinerja guru akan meningkat sebesar 0,311 dengan variabel lain dianggap konstan. Dan untuk yang keempat adalah disiplin kerja, di mana nilai yang sebesar 0,302 dengan nilai variabel yang dianggap konstan. Untuk pengujian hipotesis uji parsial atau uji T, di mana hasil pengujian variabel gaya kepemimpinan menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,889 lebih besar dari 2,02809 T tabel, dengan nilai signifikan 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Untuk yang kedua, hasil pengujian variabel motivasi kerja dapat kita lihat pada nilai 2,462 lebih besar dari 2,02809 T tabel, dengan signifikan 0,019 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Begitu juga dengan hasil pengujian untuk disiplin kerja, bahwa HO ditolak dan HA diterima, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Untuk hasil pengujian hipotesis uji simultan atau uji F, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 45,334 lebih besar dari F tabel 2,87 dan signifikan terhadap 0,000 lebih kecil dari 0,5, maka hipotesis HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Nah, untuk yang terakhir adalah untuk hasil perhitungan koefisien atau penelitian dari koefisien determinasi R, di mana diketahui bahwa nilai koefisien determinasi R atau adjusted R yang diperoleh sebesar 0,773. Hal ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja mampu menjelaskan kinerja guru sebesar 77,3%, sedangkan sisanya 22,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung praktekkan ke dalam aplikasi SPSS supaya kita lebih dapat memahami dalam pengujian tersebut. Untuk yang pertama adalah hasil pengujian deskriptif statistik, di mana data sebelumnya setelah saya masukkan dari menu Analyze, kita pilih deskriptif statistik. Kemudian untuk semua variabelnya ini sebelumnya saya telah pindahkan, kita pindahkan ke variabel S, kemudian kita klik OK.
dapat dilihat dari hasilnya bahwa nilai rata-ratanya adalah untuk minimumnya sebesar 3,6, sedangkan maksimumnya adalah 5, dan minnya 4,4, sedangkan standar deviasinya adalah 0,4541. Nah, untuk pengujian validitas kita dapat melakukan dari aplikasi SPSS dengan memilih analyze, kemudian kita pilih scale reliability analysis, kemudian datanya kita masukkan ke dalam variable items kecuali bagian total dan rata-rata. Kemudian pada bagian statistik kita pilih descriptive for-nya kita centang pada bagian item. Untuk summaries-nya kita centang means dan non, kemudian kita continue, lalu oke. Nah, untuk hasilnya yang diambil adalah total item statistik. Untuk total item statistik. Nah, dalam pengujian reliabilitas yang diambil adalah nilai Cronbach alpanya, di mana nilai Cronbach alpanya dalam gaya kepemimpinannya adalah sebesar 0,926. Nah, untuk dalam penelitian selanjutnya adalah untuk uji multikolonialitas. Dalam uji multikolonialitas, sebelumnya datanya telah saya masukkan ke dalam file SPSS. Dari menu analyze, kita pilih regression, kemudian linear. Untuk kinerja guru kita buat pada kolom dependen, dan untuk motivasi kerja, gaya kepemimpinan dan disiplin kerja kita buat pada kolom independence. Kemudian pada bagian statistik kita pilih estimate model fit dan collinearity diagnosis. Kemudian kita continue. Pada bagian plotnya untuk Y kita pilih SRES. Untuk bagian X nya kita pilih J-Parrot. Kita continue. Pada bagian save, bagian residual kita centang bagian unstandard. Kemudian kita continue, kita oke. Nah, berikut hasil yang ditampilkan dalam pengujian multikolonialitas. Bagian koefisiennya ini adalah data yang digunakan untuk pengujian multikolonialitas. Sedangkan untuk metode uji Kletser, sebelumnya untuk pengujian uji T atau parsial, bagian koefisiennya juga digunakan. Sedangkan pada pengujian uji parsialnya yang digunakan pada bagian ANOVA. Dan untuk determinasi R yang digunakan dalam model summary. Sedangkan untuk pengujian hasil Kolmogorov-Smirnov adalah dari data res 1 kita blok, kemudian kita pilih analyze, kemudian kita pilih bagian non parametric test, legasi dialog, kemudian kita pilih yang one sample Kolmogorov-Smirnov. Kemudian bagian understand nya kita pilih
pindahkan ke tes variable list, kemudian kita oke. Untuk hasil Kolmogorov Smirnov adalah bagian asim-sig 2 ternya terlampir bahwa understand untuk residualnya yaitu sebesar 0,179. Nah, dalam pengujian bagian grafik sebelumnya sudah terlampir bahwa untuk scatter plot dependent kerja terlampir pada gambar. Untuk bagian histogram kita pilih dari analyze, kemudian kita pilih regression, pilih linear, kemudian pada bagian plot kita centang bagian histogram dan normal probability plot, kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, berikut adalah pengujian histogram dependent variable kinerja guru beserta normal PP plot of regression standar residual. Demikian presentasi saya untuk hari ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.